Baik buruh hitam putih warna kulit, batas teritorial, dan miskin ataupun kaya, hendaknya tidak dapat membatasi pentingnya makna kemanusiaan. Dalam film yang diperankan oleh aktor kawakan Liam Neeson ini sangat kental makna-makna kemanusiaan. What about your dad? He's dead. Meskipun bergenre aksi, drama-drama, dan konflik yang ditampilkan sangat menarik untuk disaksikan. Konflik berawal ketika seorang peternak tua yang merupakan mantan Korps Marinir Amerika Serikat ini tengah mengelilingi peternakannya yang berada di dekat perbatasan antara Arizona dan Meksiko. Ia melihat seorang ibu dan anak tengah tergopoh-gopoh menyeberangi pagar pembatas dua negara tersebut. You're never gonna make it. I pay you What? to Dari arah datangnya mereka berdua juga disusul mobil berisi 3 pria yang berpenampilan garang dan bersenjata. Ternyata mereka berdua tengah dikejar oleh sekelompok anggota kartel narkoba. Jim Henson yang diperankan oleh Liam Neeson melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas terkait. Akan tetapi para anggota kartel ini ingin segera meminta mereka berdua. Jim tidak bisa mengelak dari perasaan ingin menolong ibu dan anak tersebut dan baku hantam pun tidak terhindarkan. Dalam baku hantam tersebut, adik dari bos kartel tertembak dan tewas, dan juga ibu dari Miguel juga tertembak dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia meminta tolong kepada Jim untuk mengantar anaknya kepada saudaranya di Chicago. Mama. Nah, dalam film yang menceritakan perjalanan Jim Henson selama seminggu dalam mengantar anak kecil ini, apa saja yang bisa para Clippers ambil pelajaran dan intisarinya? Dan inilah alur film The Marksman. Pada awal film diperlihatkan kehidupan Miguel dan Rosa. Miguel merupakan anak yang cerdas di sekolah dan saat itu ia tengah mengerjakan PR. Akan tetapi ia melamunkan sesuatu. Tiba-tiba ibunya yang bernama Rosa ditelepon oleh pamannya. Raut wajah Rosa nampak mengisyaratkan sesuatu yang tidak beres setelah menutup telepon tersebut. Rosa menyuruh Miguel untuk bersiap-siap dan mereka pun pergi dari rumah. Bueno, Rosa, ¿y tú? no te preocupes por mí. Solo sigue el plan. Mamá. Nos tenemos que ir. Vente. Scene lalu berpindah di bawah jembatan yang memperlihatkan paman Miguel telah tertangkap dan berlumuran darah. Diperlihatkan juga anggota dari kartel tersebut yang sangat kejam dan tidak kenal ampun. Si no lo encontramos, Dengan bermodalkan riwayat panggilan terakhir di ponsel pintar milik paman Miguel, mereka dapat menemukan Rosa. Isyarat dari salah satu anggota untuk menghabisi paman Miguel pun muncul. Kemudian diperlihatkan sosok tokoh utama dalam film ini yaitu Jim Henson. Ia tengah mengejar serigala yang memakan salah satu piaraannya. Jim merupakan mantan penembak jitu dari Korps Marinir pada masa Perang Vietnam. Untuk menebas ekor serigala tentu mudah baginya. Dalam sekejap serigala pun terkapar, dan Jim bersama Jackson anjing kesayangannya mendatangi mayat serigala dan piaraan yang menjadi korban. Selain sebagai peternak, Jim juga bertugas mengamati perbatasan antara Arizona dan Meksiko. Karena dalam kenyataannya pun, area tersebut banyak sekali imigran gelap yang memasuki wilayah negara bagian Arizona secara ilegal. Jim melaporkan kepada pihak otoritas terkait dan ia menemukan salah satu imigran gelap yang kelelahan karena kekurangan air. This is Jim Hansen. I've got 4 or 5 IAs. Tidak mengherankan untuk memasuki Arizona, mereka harus berjalan kaki selama beberapa hari agar tidak ketahuan. Kemudian Jim pun memberikan minum untuk imigran tersebut. Meskipun ia telah melakukan tindakan yang tidak benar dengan memasuki sebuah negara secara ilegal, keselamatannya sebagai manusia tetap menjadi prioritas utama bagi Jim. Dan setelah itu ia menghubungi pihak berwenang beserta tim medisnya. Hansen here. Better send a medic out. Found one left behind. Over. Jim pun pulang dan tengah menurunkan bendera di depan rumahnya. Akan tetapi ia terlihat mobil mewah memasuki halaman rumahnya yang sederhana.
Ternyata ia adalah seorang pekerja dari bank yang memberikan sebuah tagihan kepada Jim. Ia memiliki masalah keuangan yaitu kredit macet dan ia diberikan waktu selama 90 hari untuk memulai membayar cicilannya kembali. Notice of trustee of sale let you know that the ranches be sold at auction in 90 days? Not sure why you didn't follow it, but bank policy is to take action if there hasn't been a payment in over 6 months. Ia lalu bercerita bahwa istrinya baru saja meninggal dan disemayamkan di atas bukit. Akan tetapi petugas bank tersebut tidak menghiraukan cerita Jim tersebut. Jika Jim tidak mulai untuk membayar cicilannya, maka rumah dan tanah peternakannya akan disita. Jim lalu merasa kebingungan dan ia pun meminta bantuan kepada temannya yang merupakan seorang kontraktor proyek untuk diberikan pekerjaan. Bahkan untuk menggali lubang dan yang lainnya, Jim akan mengerjakannya. Akan tetapi melihat usia Jim yang sudah tua, ia pun tidak dapat menerimanya. Namun Jim menegaskan bahwa ia lebih kuat dari siapapun di situ, karena ia adalah mantan tentara, tentu ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Christine's medical bills wipe me out. I'm sorry to hear that. My age? Come on, Randall. You know I can outwork any man here. Listen, I gotta. Setelah ia belum bisa mendapatkan pekerjaan, ia pun hendak menjual semua sapi-sapinya. Akan tetapi ia tidak mendapat harga yang ia inginkan karena sapi-sapi milik Jim berbadan kurus. We're talking 17 grand. Jim pun merasa bingung dan frustasi dengan keadaan yang menimpanya. Ia pun pergi ke sebuah bar langganannya dulu untuk melepas penatnya. Pemilik bar yang merupakan teman dari anak Jim menelepon agar ia menemui ayahnya. Ia paham bahwa Jim tengah berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. There, stranger. Hey, Sarah. A few more hours, that fella would have been one for the corner. Just look. All for naught. It's a cruel world. Out there in the front lines, all by yourself. Sarah mendatangi ayahnya dan bercerita mengenai masalah yang ia hadapi sebagai polisi, yaitu berkaitan dengan kartel yang terus menyelundupkan narkoba, manusia, dan senjata api. Sarah mengajaknya pulang dan istirahat agar tidak melanjutkan minumnya. Keesokan harinya di Senin pagi, Jim berkeliling peternakannya yang dekat sekali dengan pagar pembatas dua negara tersebut. Tiba-tiba muncul ibu dan anak yang menyeberang pagar dan membuat Jim menghentikan mobilnya. Get through there like that. It's miles to the nearest road. Comprende? I pay you What? to help us. Please, sir, no. Please. Disusul dengan mobil dari luar pagar yang kemudian meminta mereka berdua kepada Jim. Jim telah menghubungi pihak berwenang, akan tetapi mereka butuh beberapa waktu untuk sampai ke daerah tersebut. Sementara anggota kartel tersebut sudah tidak mau menunggu lagi. Jim berada pada situasi yang sangat sulit, ia harus menolong anak dan ibu tersebut atau melepaskannya. Terjadi saling gertak di antara ketua kartel dan Jim. Ia tidak gentar karena ia merupakan mantan anggota marinir. Hati nuraninya pun tergerak, ia memutuskan untuk menolong mereka berdua dan baku hantam pun terjadi. Adik bos kartel tertembak oleh Jim dan ibu Miguel pun tertembak. Jim membawa mereka kabur. Akan tetapi bis kartel tersebut mengejar dan mampu meraih mobil Jim. Peristiwa menegangkan di atas mobil pun terjadi, dan akhirnya Jim dapat melepaskan dan pergi dari mereka. Ibu Miguel tidak tertolong dan tengah sekarat. Sebelum kematiannya, ia meminta menitipkan anaknya kepada Jim dan memberikan secari kertas berisi alamat saudara mereka di Chicago. Just taking heavy fire. I've got a woman. They take him. They kill him. No, look, those guys are gone. They're gone. Jim tidak memiliki pilihan selain membawa Miguel untuk diselamatkan. Ia membawa Miguel ke kantor imigrasi untuk diurus administrasinya. Dan di sana juga terdapat anaknya yang merupakan petugas di tempat tersebut. Jim yang kelelahan kembali ke mobilnya dan tertidur di mobil hingga pagi bersama Jackson, anjing kesayangannya. Kemudian ia melihat tas milik ibu Miguel yang berlumuran darah.
ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali uang. Di tengah masalah keuangan Jim yang begitu pelik, hal tersebut merupakan kesempatan besar bagi Jim untuk melunasi hutangnya. Ia bergegas menuju rumahnya, akan tetapi di tengah jalan ia teringat kata-kata Rosa, ibu Miguel, sebelum kematiannya. Hati nuraninya menolak untuk hanya menggunakan uang tersebut tanpa menyelamatkan Miguel, karena jika Miguel dikembalikan ke Meksiko, pasti ia akan tetap diburu oleh kartel. Jim melihat anggota kartel tersebut telah menyeberang ke wilayah Arizona dan dengan mudah melewati pintu perbatasan dua negara tersebut. Jim curiga mereka akan mengambil dan membunuh Miguel. Hatinya resah karena terngiang-ngiang kematian ibu Miguel dan amanah yang dititipkan kepadanya. Ia memasuki kantor dan mendapati informasi bahwa saudara Miguel akan menjemput dan membawanya kembali ke Meksiko. Kecurigaan Jim terbukti, karena Miguel tidak punya saudara lagi di Meksiko, dan saudara yang dimaksud petugas tadi adalah kartel yang sedang memburunya. Dengan sigap Jim membawa Miguel memasuki mobil dan pergi dari kantor tersebut. Dari luar pagar nampak anggota kartel tersebut melihat Jim memasukkan Miguel ke dalam mobil. Kemudian Jim kembali ke rumahnya untuk mengambil perlengkapan, tak lupa juga sniper berburu dan juga pistol miliknya. Ia beranjak pergi dan berniat untuk melakukan perjalanan ke Chicago. Maurico, sang bos kartel, memutuskan untuk mendatangi rumah Jim. Akan tetapi ia telah pergi terlebih dahulu. Tanpa basa-basi mereka membakar rumahnya dan melanjutkan untuk mengejarnya. Mereka kemudian singgah di sebuah markas kartel cabang Arizona dan mulai melacak semua hal yang berkaitan dengan Jim. Setelah sampai di Meksiko, Jim berhenti sejenak untuk membeli bensin dan buku peta, dan sialnya ia membayar dengan kartu kredit. Tim IT dari Maurico pun dapat menemukan jejak transaksi Jim dan mereka pun bergerak menuju lokasi Jim mengisi bensin. Jim melanjutkan perjalanannya kembali, disusul oleh Maurico yang sudah mengetahui lokasi mereka. Sesampainya di minimarket tempat Jim berada, Maurico menanyakan informasi mengenai Jim kepada kasir. Sayang sekali kasir tersebut tidak mau memberitahu dan ia berakhir dengan tragis di tangan Maurico. Maurico mendapati mobil Jim berjalan ke arah timur melalui CCTV. Ia lalu mengambil disk CCTV tersebut dan segera pergi menuju ke arah perginya Jim. Jim bersama Miguel sudah jauh di depan Maurico dan berjalan dengan tenang sampai di mana sebuah mobil polisi memberikan isyarat kepada Jim untuk menepi. Polisi tersebut meminta surat-surat dan apa saja barang yang dibawanya. Jim diminta untuk duduk di mobil polisi tersebut dan senjata Jim disita. Polisi tersebut berkata akan berbicara dengan Miguel, akan tetapi ia malah menelpon seseorang. Jim mulai curiga bahwa ia merupakan polisi yang telah dibayar oleh Maurico. Benar saja, polisi tersebut hanya diminta untuk menghentikan Jim sampai Maurico dan gengnya tiba. Terjadi baku hantam dan Jim berhasil membuat polisi tersebut pingsan. Akan tetapi ia tidak sempat mengambil senjatanya, karena mereka harus segera pergi sebelum Maurico tiba. Setelah mobil Jim disembunyikan di balik bukit, ia mulai mengintai keadaan. Benar saja, Maurico dan gengnya tiba begitu cepat dan membangunkan polisi yang sedang tidur tersebut. Karena polisi bayarannya pun gagal menjalankan amanah, timah panas pun menembus kepala polisi tersebut. Maurico menemukan buku peta yang Jim beli sebelumnya dan membawanya pergi. Untuk beberapa saat, Jim bisa dengan tenang melanjutkan perjalanannya menuju Chicago. Sampai di mana mobilnya rusak akibat beberapa komponen dalamnya terkena peluru, ia harus berhenti kembali untuk memperbaiki mobilnya. Kemudian ia mendapat saran dari anaknya untuk menjauhi jalan-jalan besar ketika berhenti untuk istirahat. Jim yang kelelahan memutuskan untuk menginap di hotel malam itu, dan mulai membangunkan keakraban dengan Miguel. Setelah beberapa saat istirahat, ia kemudian terbangun dan melihat mobil Maurico telah terparkir di halaman hotel tersebut. Dan tidak lama kemudian terdengar suara tembakan yang menandakan tewasnya frontliner hotel tersebut. Untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan, Jim menelpon 911 dan melaporkan perampokan di hotel tersebut. Kemudian ia bersama Miguel bergegas pergi melalui jendela dan pergi menuju semak-semak di belakang hotel. Maurico yang mendapati Jim pergi melalui jendela mulai berlari mengejar Jim dan Miguel. Beruntung laporan Jim segera ditanggapi oleh 911 dan suara sirine membuat Maurico dan gengnya harus segera pergi. Sebelum pergi, Maurico berteriak ia akan membunuhnya karena Jim telah membunuh saudaranya. Jim meminta Miguel untuk pergi terlebih dahulu ke mobil dan ia akan mengambil Jackson terlebih dahulu.
Jackson yang menggonggong ke arah Maurico pun harus menjadi korban dari kejamnya kartel. Semakin dalam kekesalan Jim terhadap Maurico, Jim pun berjalan dengan membawa Jackson ke mobilnya. Keesokan harinya mereka menguburkan Jackson di sebuah kebun, kemudian Jim mengajak Miguel ke gereja karena Miguel ingin mendoakan ibunya yang telah tiada. Saat Maurico dan gengnya belum menemukan jejak Jim dan Miguel, salah satu anak buah Maurico mendapati peta yang mereka temukan terdapat sebuah tanda merah pada daerah Chicago. Maurico pun kemudian menghubungi kartel cabang Chicago untuk memonitor ruas jalan yang menuju Chicago. Di dalam perjalanan, Jim dan Miguel beristirahat di bawah jembatan dan menyalakan api. Jim jujur mengenai uang yang ditinggalkan ibu Miguel dan mengembalikan uang tersebut kepada Miguel. Miguel yang merasa uang itu merupakan uang haram, ia tidak mau menerimanya. Begitu pula dengan Jim. Kemudian mereka menggunakan uang tersebut sebagai bahan penghangat tubuh mereka dengan membakarnya. Ketika Jim melewati sebuah jembatan penyeberangan, ia melihat dua orang telah mengamati mobil mereka. Jim pun sudah mengetahui bahwa ia telah diawasi. Jim pun mengambil ruas jalan perdesaan, akan tetapi Maurico tetap dapat menemukan mereka. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Setelah Jim berhasil melewati jalan menanjak, ia memilih untuk berhenti dan mengambil posisi untuk menembak. Dengan timing yang akurat sebagai mantan penembak jitu, ia dapat mengenai supir dari mobil Maurico untuk peluru pertama, dan peluru kedua Jim mengincar ban yang mengakibatkan mobil Maurico terguling. Dengan babak belur, Maurico dan anak buahnya keluar dan aksi baku hantam kembali terjadi. Jim kalah jumlah karena ia hanya sendiri dan Miguel ketakutan. Ia mengajak Miguel untuk lari dan menuju gudang peternakan di sekitar lokasi tersebut. Ia mengambil posisi sebagai sniper dan satu musuh terkapar. Maurico yang cerdas pun berpencar, akan tetapi Jim tidak kalah cerdas. Ia meminta bantuan kepada Miguel untuk memberikan tembakan pengalihan pada hitungan ke-30. Sedangkan Jim pergi untuk mencari lokasi tembak lainnya. Dengan strategi yang apik, satu musuh kembali tumbang. Jim yang terpisah dengan Miguel membuat Maurico dengan mudah menangkap Miguel. Maurico mengancam dengan menodongkan pistol di kepala Miguel. Miguel yang sebelumnya telah dilatih oleh Jim mengenai cara kerja pistol dengan cepat mengeluarkan peluru dari pistol Maurico. Akan tetapi Maurico masih sempat melesatkan satu peluru di perut sebelah kiri dari Jim. Baku hantam pun terjadi, namun fisik Jim yang tua pun kewalahan. Saat itu dengan nekat Miguel mengambil pistol dan menodongkan kepada Maurico dan melesatkan peluru nyasar dan mengenai lampu di atas mereka berdua. Maurico menyuruhnya untuk segera menembak agar Miguel sama dengan dirinya, yaitu menjadi pembunuh. Jim dengan sigap mengambil pistol dan menembak perut Maurico, dan Jim menyuruh Miguel untuk pergi agar tidak menyaksikan peristiwa tragis tersebut. Maurico jatuh dan tak berdaya, Jim menyisakan satu peluru dan meletakkan pistol di lantai. Ia memberikan pilihan kepada Maurico tetap membunuh Jim atau mengakhiri hidupnya sendiri. Dan akhirnya terdengar suara tembakan dari dalam gudang yang menandakan Maurico telah tewas di tangannya sendiri. Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di rumah yang mereka tuju. Miguel pun disambut hangat oleh saudaranya. Saat ingin menoleh, ia mendapati Jim telah pergi. Jim menaiki bus dengan sempoyongan dan duduk dengan lemas. Perutnya masih bersimbah darah dan film pun selesai. Baiklah Clippers, itu tadi alur film yang berjudul The Marksman. Banyak hal yang bisa kita ambil, yaitu kemanusiaan harus dijunjung di atas segalanya, bahkan uang sekalipun. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, tetap hadapi dengan waras dan jalan-jalan yang benar. Terus ikuti channel Clip On Movie dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Biar kamu gak ketinggalan film-film keren yang bakal menambah inspirasi dan wawasanmu tentunya.